Kebetulan aku udah selesai kuliah S1 di London. Mungkin nanti ada rencana mengambil S2 lagi, tapi nggak tahu kapan karena aku lagi sibuk kerja juga di perusahaan tech namanya Asaran. Jadi itu tech company that specializes on DNA sampling. Jadi aku bekerja sebagai creative director di situ. Ya, itu side job aku juga sih. Iya, karena aku sekarang gimana ya? Aku tuh kuliah di luar negeri bukan cuma buat edukasinya doang, tapi buat pengalamannya juga. Pengalaman yang aku nggak bisa dapet di Jakarta. Gimana caranya aku bisa jadi orang yang adaptable? Karena kebetulan aku orang yang aku punya jiwa yang sangat introvert. Mau kalian nggak tahu percaya apa enggak ya? Tapi aku tuh emang introvert banget. Kebetulan aku lahir di dunia entertainment yang aku sebenarnya tuh nggak ada jalan keluar untuk nggak di-expose. Jadi exposure itu selalu akan ada. Ya mau nggak mau aku dapat skill untuk jadi adaptable. Dan aku dengan perginya ke luar negeri aku bisa belajar tentang orang-orang, tentang places gitu. Aku jadi orang yang adaptable dan ekspresif juga. Jadi ya ilmu yang aku dapat dari sekolah di luar negeri bukan cuma based on education only, but it's also about learning about people and places. Enggak sih, orang tua aku selalu yakin sama pilihan aku karena aku tuh orangnya super picky. Aku super picky dan I know what I want. And when I know what I want, I have to get what I want. Jadi ya orang tua aku cukup kasih aku kepercayaan lah dan kasih aku kebebasan untuk pilih apa yang aku mau jalanin nanti ketika aku pergi ke luar negeri dan ngelanjutin kuliah di sana. Banyak dong, aku sekarang udah I also wanna work behind the scenes. Aku juga ngantor, yang tadi aku bilang aku bekerja di sebuah perusahaan medis tech company that specializes on DNA sampling sebagai creative director di situ. Dan itu kan dunia yang sangat berbeda dari dunia entertainment. Dan I like that gitu. Karena aku dapat ilmu yang yang sangat berbeda. I feel like I always wanna learn. Di dunia entertainment pun tiap kali aku dapat judul baru, aku ngerasa bahwa aku tuh student. I'm a student and I'm still learning. Di set aku tuh merasa kayak aku masih belajar gitu. I still have a long way to go juga. Iya tapi enggak, karena aku ngerasa bahwa dengan aku main film atau aku main series dan aku ngobrol di interview, di podcast, itu orang mengenal aku sebagai Valerie, bukan sebagai anaknya Jeremy Thomas lagi. Ya pastinya aku akan terus dikenal sebagai anaknya Jeremy Thomas. Baru aku jelasin sih, menurut aku semuanya sama aja. I think every human being is the same. There is no distinction between anak artis dan netizen gitu. Gue juga bisa jadi netizen gitu loh, karena gue tinggal di Indonesia, gue paling netizen luar negeri. Jadi kita sama aja, semuanya sama aja. Jadi aku gak bisa beda-bedain. Ya, kalau senyum kayak Joker katanya, kegedean bibir. Pasti insecurities ada ya. I was insecure about my lips karena dulu aku dibully. Sebelum Kylie Jenner kayak inject bibir dia, aku tuh dibully for having big lips. Makanya aku dulu dikasih peluang sama my parents untuk bikin cosmetics line, lipstick line, namanya Val. Sekarang kebetulan kita lagi revamp semuanya, lagi mau di rebrand semuanya. Itu jadi salah satu inspirasi aku untuk create something out of my insecurities. 6 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu, aku masih umur 15 tahun. Aku sekarang umur 23 tahun. Berapa tahun yang lalu tuh berarti? Udah lama. Circle sendiri dan juga netizen gak terlalu sih, tapi ya lebih ke circle sendiri lah. Tapi dengan hujatan, I think kita harus bisa menjadikan itu sebagai fuel buat kita bekerja jauh lebih keras gitu loh. We cannot let that push our self-esteem down to the bottom. We have to continue empowering ourselves. Dengan adanya keluarga aku yang sangat supportive, mereka juga bilang, hey, you know what? This is actually a really good opportunity for you to show people what you can do with your big lips. Gitu. You should create a cosmetics line. Aku bilang I use that as a fuel to create something. Jadi dari perbulian itu tuh aku bikin cosmetics line aku sendiri. Tergantung ya, bulinya tuh separah apa. Sejauh ini aku sih, puji Tuhan aku tuh bukan orang yang nanggepin netizen banget ya, karena aku
ngeliat netizen tuh kalau komen ya semuanya bebas beropini. Kalau misalnya kita public figure, kita harus siap dihujat juga, karena kita nggak bisa expect semua orang untuk suka sama kita. Yang setia akan selalu ada di samping kita, akan selalu support kita, dan kita berkarya ya. Dengan adanya kita berkarya, kita harus seneng dengan orang-orang yang setia di samping kita. Bakal banyak orang yang nyoba untuk menjatuhkan kita ketika karir kita lagi di atas. Tapi kita harus appreciate orang yang selalu ada di samping kita ketika karir kita lagi di atas dan di bawah. Oke. Kalau misalnya jalur hukum itu menurut aku nggak harus juga ya. Kecuali kalau misalnya itu udah membuat suatu orang masuk rumah sakit jiwa atau apapun, itu baru gitu. Karena itu tergantung, itu about someone's life ya. Tapi kalau misalnya komen Instagram yang netizen ya lo nggak akan pernah ketemu dia, ya ngapain ditanggepin juga gitu. Karena lo ujung-ujungnya lo nggak pernah ketemu dia pakai account yang nggak ada followersnya untuk hujat lo. Jadi buat apa juga ditanggepin, ya kan? Kita ada banyak orang yang sayang sama kita punya keluarga, kita punya sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang kita tahu support kita. Jadi buat apa lagi kita dwell ourselves untuk dengerin komen orang-orang yang kita nggak akan pernah ketemu. Kita udah tahu, kita ada support dari keluarga, dari sahabat, dari orang-orang terdekat kita, dan itu menurut aku cukup sih. Kata support itu ada di dalam pintu yang tertutup. Gimana cara kita bisa ngerangkul keluarga kita di saat keluarga kita, salah satu member keluarga kita lagi jatuh, itu tuh menurut aku nggak harus dipublicize juga. Ya pastinya kalau orang tua kita lagi down, kita harus dengerin dong isi kata hatinya apa gitu. If he needs support, I will be there for him. Ya, pastinya udah itu aja. We have to be there for each other. Kita harus belajar gimana caranya kita bisa menggandeng keluarga kita dan rangkul keluarga kita di saat mereka butuh kita. Udah itu aja. Dan itu juga nggak harus dibuktikan ke publik. Cukup di dalam rumah aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.